Pak Jokowi, Kaesang, Desta hingga Sania JKT48. Nama-nama ini adalah sebagian kecil orang yang berpengaruh yang datang dari Solo. Nah, selain memiliki banyak tokoh menarik, Solo juga punya banyak hal menarik yang bisa kita bahas. Setelah ngubek-ngubek internet nih, aku baru tahu kalau Solo dan Surakarta adalah daerah yang sama. Surakarta adalah nama kota resmi, sedangkan Solo adalah nama populer di masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini pernah dibahas loh oleh dosen FIB Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Warto, yang mengungkapkan kalau kata Solo berasal dari kata Sala yang pelafalannya berubah sejak masa Kerajaan Mataram hingga datangnya Belanda dan sampai ke kita sekarang ini. Di mana Solo dikenal dengan beragam hal, seperti predikat kota ternyaman, hingga slogan Solo Spirit of Java yang menandakan daerah ini sebagai pusat kebudayaan Jawa. Nah, namun, walau Solo memiliki predikat keren tadi nih, siapa sangka kalau kota ini ternyata masih menyimpan beragam sisi gelap hingga sekarang. Contohnya kawasan kumuh. Pada Oktober 2022 kemarin, Solo Pos melaporkan sebuah fakta mencengangkan di mana 26 kelurahan di Solo ternyata memiliki permasalahan daerah kumuh. Tidak main-main, luas kawasan kumuh yang terdata mencapai 135,971 hektar. Ya memang jumlah ini telah berkurang drastis selama 5 tahun belakangan. Karena di 2017, luas kawasan kumuh itu mencapai 395,5 hektar. Kawasan kumuh jelas membuat banyak masalah nih, seperti naiknya angka kriminal, mudahnya penyebaran penyakit, hingga sulitnya evakuasi bencana kayak banjir di akhir tahun kemarin. Selaku wali kota Solo, Gibran Rakabuming memang memberi perhatian lebih pada masalah kawasan kumuh tadi. Di awal tahun 2022, anak sulung Presiden Jokowi tersebut telah bergerak dengan menggandeng beberapa kementerian. Salah satu bukti dari perubahan yang dilakukan ada di kawasan Semanggi. Dari yang dulunya kotor kayak gini, sekarang udah asri banget. Namun permasalahan kawasan kumuh jelas bukan cuma tentang rumah, tapi juga soal manusianya. Toh kawasan kumuh timbul karena berbagai masalah. Mulai dari laju penduduk yang meningkat tapi jumlah hunian gitu-gitu aja. Pendapatan juga gitu-gitu aja, tapi biaya hidup makin menggila. Sampai dengan masalah minimnya pendidikan yang diterima oleh anak-anak di kawasan kumuh yang sering membuat mereka terjebak di sana. Jadi tentu saja PR bagi pemerintah Solo dalam mencapai tujuan mereka untuk membebaskan Solo dari kawasan kumuh masih banyak. PR utama dari pemerintah Solo salah satunya jelas untuk mengatasi pendapatan rendah di sana. UMK tahun 2023 memang naik 6,8% dari 2,03 juta rupiah menjadi 2,17 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan kota besar sepulau seperti Jakarta, pekerja Solo tentu menangis nih karena UMK-nya cuma 42,8% dari UMK Jakarta yang mencapai 4,9 juta rupiah. Nah, mungkin saja ada yang bilang kalau UMK rendah masih cocok dengan Solo karena biaya hidup di sana emang murah. Sekali makan nih kita cuma bisa habis 10-15 ribu rupiah. Tapi ini bukan cuma soal makanan ya, namun juga persoalan tempat tinggal. Contohnya, untuk pergi dari tempat kumuh tadi, jelas orangnya harus beli rumah. Sayangnya harga rumah paling murah di Solo nih berkisar 180 juta rupiah, itu pun di kawasan Jaten Karanganyar. Mirisnya lagi harga tanah di Solo jadi salah satu yang paling mahal di Jawa Tengah. Jadi, kalau mau beli tanah atau rumah dengan UMK Solo jelas susah pakai banget. Masalah di kota Solo bukan cuma ketentraman hidup manusia, tapi juga hidup anjing di sana. Bagi para dog lovers jelas bisa ngilu sih kalau tinggal di Solo. Bagaimana tidak nih? Dari data Dog Meat Free Indonesia, ada 28 warung yang menjual daging anjing. Daya konsumsinya ya berkisar 4 hingga 7 ekor anjing per hari, buset. Jadi dalam sebulan bisa 13.700 ekor per bulan. Hal ini emang ironis ya bila melihat populasi muslim di Surakarta mencapai 78,95% dari total penduduk atau ya sekitar 454.144 jiwa. Jadi penduduk non-muslim itu hanya 11,05% doang.
budaya konsumsi daging anjing di Solo yang tengah kita bahas ini memang sudah sangat lekat. Hal ini disinyalir datang dari tahun 1800-an saat Belanda masih ada di Indonesia. Orang-orang setempat percaya kalau daging anjing bisa memberi banyak khasiat, mulai dari meningkatkan keperkasaan pria, mengobati asma, mengobati demam berdarah, menghilangkan penyakit kulit hingga menimbulkan hawa panas yang cocok untuk cuaca dingin Solo. Namun sayang, khasiat ini gak pernah terbukti secara medis dan malah bisa jadi mitos doang. Bahkan faktanya ya, daging anjing malah membahayakan kesehatan nih karena bisa membawa bakteri Salmonella dan Escherichia coli. Parahnya lagi, daging anjing juga terbukti bisa menularkan rabies loh. Jadi memang keburukannya itu banyak banget justru. Nah, selaku wali kota nih, Gibran sudah mulai melarang perdagangan daging anjing di Solo. Alasannya bukan soal halal atau haram ya, tapi soal branding Solo sebagai kota budaya yang modern. Membahas soal Solo, tentu kita nggak boleh lupa dengan Keraton Solo. Pada akhir tahun kemarin, pembahasan yang menggegerkan memang banyak muncul di media. Bagaimana tidak, penyerangan demi penyerangan terjadi. Namun kedua belah pihak yang bertikai malah mengaku diserang. Lah, jadi siapa pelakunya? Konflik dalam Keraton Solo memang sudah sangat lama terjadi. Semuanya berawal di tahun 2004 kemarin saat Susuhunan Pakubuwono ke-12 wafat tanggal 11 Juni. Sebelum kematiannya, Pakubuwono XII tidak sempat memilih permaisuri dan juga putra mahkota. Hasilnya terjadilah klaim tahta antara anaknya Hangabehi dan juga Tejo Wulan. Kesalahpahaman ini bahkan membuat keduanya melakukan acara pemakaman terpisah. Nah, untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka diadakanlah forum komunikasi putra-putri Pakubuwono ke-12 yang menghasilkan keputusan bahwa Hangabehi diangkat menjadi raja selanjutnya, Pakubuwono ke-13. Jelas pihak Tejo Wulan tidak terima. Namun perdamaian sempat terjadi di 2012 silam lewat mufakat bersama pemerintah daerah bahkan sampai nasional. Tejo Wulan diangkat sebagai Mahapati atau wakil raja. Sayang, putusan damai ini ternyata cuma sebentar. Di tahun 2013 dimulailah konflik yang lebih besar. Bahkan hingga terjadi aksi penyerangan oknum ke dalam Keraton Solo hingga perselisihan antara raja dan juga dewan adat saat penunjukan permaisuri serta putra mahkota. Puncak konflik ini kembali terjadi di akhir tahun 2022 kemarin nih yang menyebabkan banyak korban luka-luka. Gilanya lagi, pelaku malah datang dari anggota penegak hukum loh. Wah. Nah, untuk menengahi konflik ini, Gibran telah bertemu dengan kedua belah pihak. Ya, semoga aja kali ini beneran damai dan tidak lagi ada masalah serupa. Toh, saat keraton diserang tentu masyarakat jadi resah. Apalagi kalau dugaan pelakunya benar, jelas tidak bisa tidur. Nah, dari semua sisi gelap yang dibahas, tentu saja Solo masih bisa berubah lebih jauh. Apalagi moto dari daerah ini sangat keren, yaitu Mulat Sarira Anggrasawani, yang artinya introspeksi diri, merasa berani. Oke, itu dulu buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.